Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan dalam hendak tidur pun kita selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhonya kita akan mendapatkan keutamaan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Lalu apa ciri-cirinya kalau kita disayang Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah difaqihkan dalam beragama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Difaqihkan merupakan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba sehingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an dan hadis. Di mana kefaqihan ini bersumber dari kejernihan hati dan dari akidah yang syahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua adalah diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada kita, akan tetapi ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji supaya mendapatkan kebaikan dari suatu ujian tersebut. Yang ketiga adalah dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya.
Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala kesalahannya dalam setiap nafasnya, sehingga Allah mengampuni segala dosa dan menjadikan husnul khotimah pada saat kematian menjemputnya. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang keempat adalah diberikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan karena iblis dan setan tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Mari berdoa semoga kita bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.